Pas naik keluas no.
Make me walk, make me talk, do whatever you please. I can act like a star, I can stand on my feet. Come jump in, be my friend, let us do it again. In the town, pull around, let's go party. You can touch, you can play. If you say I'm always yours, you can touch, you can play. If you say I'm always yours. Come on, party, let's go party. 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 It's fantastic, you touch my hair, I can see everywhere. Imagination, it's your creation. Come on, party, let's go party. 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 Yakni sambutan pengawas tingkat dasar Ibunda Diah Suryaningsih MPD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Guru Nuzul selaku Kepala RA Perwanida 4, dan tidak lupa yang saya hormati Bapak Ibu pengurus RA Perwanida 4, yaitu Bu Mowati dan Pak Rafif yang mewakili Bapak Kepala Desa. Juga tak lupa yang saya hormati guru-guru RA Perwanida 4 beserta para wali santri maupun santri-santrinya yang luar biasa. Tepuk tangan. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dalam bentuk rahmat kesehatan maupun rahmat yang telah memberikan kita rezeki umur yang berkah. Salam dan salawat kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, memang setiap tahunnya pasti agenda kegiatan-kegiatan semacam ini dalam bentuk kebiar seni, pentas seni, atau wisuda, atau bahkan bisa kenang pelepasan siswa biasanya rutin dilakukan dan diagendakan. Bahkan yang paling antusias itu biasanya para wali siswa, karena menginginkan bagaimana bisa membuat kenang-kenangan bagi anak didiknya, terutama siswa-siswi kelas B yang akan dilepas di sekolah tersebut. Untuk itu tadi luar biasa, cukup terharu dan bangga saya melihat dan menyaksikan segala tampilan yang dikemas dalam bentuk kebiar seni, pentas seni anak-anak dari kelas A maupun kelas B. Begitu luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi mbak anak-anakku.
dengan segala ciri khasnya yang penuh ceria sesuai dengan temanya generasi ceria dan bersinar. Anak-anak bangsa itu tampil dengan percaya diri, mengekspresikan apa yang telah diajarkan guru-gurunya di sekolah. Mereka berani untuk bisa mengekspresikan diri, menampilkan diri di depan panggung, di depan orang tuanya masing-masing. Ini memang sangat diperlukan. Bapak Ibu perlu ketahui, CP atau capaian pembelajaran di tingkat PAUD ada 3. Yang pertama adalah nilai agama dan budi pekerti. Di sini anak-anak di RA khususnya diajarkan bagaimana nilai-nilai dasar agama yang harus diterapkan di kehidupannya kelak, termasuk kehidupan yang didasari dengan akhlak yang mulia. Kemudian capaian pembelajaran kedua yaitu jati diri. Di sini anak-anak diajarkan bagaimana mengenali dirinya, bagaimana anak-anak bisa berprestasi, bagaimana anak-anak bisa melangkah ke depannya, menyongsong kehidupannya sebagai pelajar, sebagai siswa yang punya jiwa kesatuan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia dalam bentuk profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga ini yang juga tidak kalah pentingnya, capaian pembelajaran yang diajarkan di tingkat PAUD yaitu dasar-dasar literasi dan nilai STEAM. Nah, ini juga adalah bekal dasar anak-anak tingkat PAUD yang harus dikuasai dan diajarkan guru-guru tingkat PAUD, bagaimana anak-anak nanti bisa memiliki dasar-dasar untuk bisa menyukai membaca, menulis, berhitung, dan juga tak lupa melalui dengan metode-metode pembelajaran dalam bentuk STEAM, yaitu sains, teknik, art, menggambar dan matematik dan sebagainya ya. Dan termasuk di situ ada nilai rekayasanya, yaitu anak-anak sudah diajarkan bagaimana anak-anak bisa meneliti, menyenangi dengan metode yang sesuai dengan anak-anak tingkat PAUD. Mohon maaf, saya ini rupanya dapat arisan ya Pak Ibu. Arisan saya ini sudah tadi berdoa bagaimana supaya tak batuk. Ternyata batuk juga ya. Baik Bapak Ibu, semua capaian pembelajaran itu harus diajarkan oleh guru-guru yang profesional dalam berbagai metode. Ada 7 metode yang harus dikuasai guru-guru dan diketahui oleh wali siswa supaya nanti dalam mendidik anak-anak ini nyambung, tidak hanya di sekolah saja tapi juga berlaku juga di rumah. 7 metode pembelajaran yang harus diajarkan dalam tingkat PAUD yaitu melalui pembelajaran bercerita. Jadi anak-anak usia ini memang sukanya bercerita untuk mengadopsi, untuk mentransferkan ilmu pengetahuan, mendidik, membina, dan menilai anak-anak bisa melalui metode bercerita. Metode yang kedua yaitu bermain. Makanya panjenengan semua jangan heran bila anak-anak bangsa ini, anak-anak yang luar biasa ini tampil di depan tidak akan meninggalkan kekhasannya dengan cara bermain. Semuanya dilatihkan guru-gurunya, ilmu pengetahuannya dalam bentuk bermain. Maka ada jargon, ada simbolik yang dikuasai yaitu belajar sambil bermain. Kemudian yang ketiga dengan bermain musik. Nah ini di RA atau tingkat PAUD harus juga dikenalkan berbagai musik. Di situ adalah nilai seni yang luar biasa
yang merangsang saraf motorik tumbuh kembangnya anak-anak bangsa ini untuk bisa menjadi bagaimana anak-anak ini menjadi luar biasa. Dan yang keempat adalah metode pembelajaran dengan menggambar. Nah, di STEAM ini semua ada. Jadi anak-anak berusia bermain ini dalam mentransferkan ilmunya juga dengan menggunakan cara metode menggambar. Yang kelima, dengan cara belajar berkelompok, supaya melatih anak-anak saling mengenali teman sejawatnya, bisa bekerja sama, bergotong royong, tidak individu. Jadi itu fungsinya belajar berkelompok. Jadi dikelompok-kelompokkan. Yang keenam, pembelajaran dengan metode tanya jawab untuk merangsang supaya anak-anak mengeluarkan apa yang ada di kepalanya, di otaknya atau di hatinya. Maka guru wajib tahu bagaimana memantik pertanyaan, merangsang apa yang disampaikan nanti dimunculkan dengan berbagai pertanyaan. Sudah sampai di manakah anak-anak ini untuk mengetahui materi yang akan diajarkan. Dan yang ketujuh, metode yang harus dikuasai guru-guru maupun orang tua, diketahui oleh orang tua, yaitu metode dengan berdharma wisata. Biasanya digunakan pada saat di acara puncak tema. Ini anak-anak akan diajak keliling mengenalkan tentang bank, pasar, belanja yang benar, budaya antri, dan sebagainya. Metode-metode itu harus dikuasai oleh guru-guru dan diketahui oleh wali siswa supaya tidak terjadi salah asuhan. Jadi anak-anak usia dini ini tidak boleh dipaksa untuk harus bisa membaca, harus bisa menulis dengan cara metode drill. Tapi 7 metode ini yang harus digunakan. Nanti dengan sendirinya anak-anak ini akan bisa tumbuh berkembang dengan memperoleh ilmu yang ditransferkan oleh guru dengan tidak terasa, sesuai dengan sikap anak-anak atau kondisi anak-anak bangsa ini. Itu yang mungkin perlu saya sampaikan. Ini nanti mohon maaf, saya setelah dari sini saya harus kunjung ke MI Al Hidayah karena di sana sudah tidak ada kegiatan wisuda semacamnya itu. Maka mohon maaf sekali lagi, nanti kalau sudah selesai sambutan ini saya langsung meluncur. Yang terakhir, doa saya untuk kepada pengurus, wali siswa, saya mohon untuk kerjasamanya ini terus dapat disambung dan ditingkatkan. Luar biasa sudah terbentuk acara ini. Tadi ceritanya Bu Nuzul ini adalah perang serta wali siswa Bunda. Beliau luar biasa mensupport dalam untuk mensukseskan. Setiap manusia di dunia pasti punya kesalahan, tapi hanya yang pemberani yang mau mengakui. Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati, hanya yang berjiwa satria yang mau memaafkan. Betapa bahagianya punya banyak teman, betapa senangnya, betapa bahagianya dapat saling menyayangi.
Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati. Hanya yang berjiwa satria yang mau memaafkan.